Ya, baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ini kelas 10 TE1. Silahkan untuk yang bertugas hari ini untuk bisa mempersiapkan diri, silahkan ke depan. Siap, gerak. Toto, kelas 10 TE1 jumlah 36, hadir 33 kurang 3. Keterangan isi. Siap melaksanakan pembelajaran. Lanjutkan. Siap lanjutkan. Ambil sikap pikiran. Siap ambil sikap pikiran. Mulai. Kami siswa-siswi SMK Negeri 1 Tonjong siap menjadi manusia Indonesia yang bertakwa, bermanfaat dan bermartabat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman ya rabbal alamin. Ambil sikap duduk. Siap ambil sikap duduk. Laksanakan. Terima kasih. Ini kelas 10 TE berapa? TE1 jumlah 36. Tadi sesuai dengan laporan tadi disampaikan hadir 33 gitu ya. Kita bertemu lagi pada kesempatan pagi hari ini untuk bersama-sama nanti belajar terkait dengan materi pada kesempatan hari ini. Hari ini tanggal berapa ya? 30. Absen 30 siapa? Oh, Ryan. Ryan ini kalau ditanya itu absen, tanggal lahirnya tanggal 13 ya. Iya, absen 13 siapa ya? Absen 13 Vita. Mana Vita? Perasaannya apa Vita hari ini? Perasaannya biasa saja. Oke. Vita tanggal lahirnya berapa, Mbak? 9 absen 9 siapa ini? Dinda. Mana Dinda? Nah, perasaannya gimana Mbak Dinda hari ini? Oh, biasa saja. Seneng gitu? Iya, seneng gitu ya? Iya. Yang lain perasaannya semuanya seneng ya? Iya, baik. Ya, baik. Mudah-mudahan kita semuanya apa yang akan kita pelajari nanti sampai dengan selesai nanti bisa membawa kebermanfaatan untuk kita semuanya. Akan Bapak sampaikan terkait dengan materi pada kesempatan hari ini yang nanti kita akan belajar bersama terkait dengan pembuatan layout PCB secara manual. Ada yang tahu PCB itu apa ya? PCB apa? Print Circuit Board. Jadi kepanjangannya adalah Print Circuit Board PCB. Nah, bentuknya seperti ini ya. Mungkin kalian amati ini. Ini sebuah PCB yang sudah jadi itu seperti ini. Kemudian ini bentuk lagi seperti ini. Ya, ini layoutnya ya. Layout atau jalur. Jadi itu apa? Jalurnya. Nah, kalau PCB itu sebenarnya kan gini. Kalau masih masih utuh itu seperti ini. Ini masih polos gitu ya. Nah, ini kita bisa potong sesuai dengan ukurannya masing-masing. Jadi kita gambar. Ya, kita gambar dengan apa kemarin ya? Spidol apa? Permanen ya. Ada juga PCB itu yang bentuknya berlubang atau PCB matrik, bentuknya lubang. Itu untuk masang komponen juga. Sebelum itu nanti Bapak sampaikan tujuan pembelajaran untuk kesempatan hari ini. Kemudian setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menerapkan teknik pembuatan layout PCB secara manual dengan percaya diri. Disediakan komponen elektronika dan peralatan ukur, peserta didik akan dapat merancang layout PCB dengan metode langsung atau direct etching dengan mandiri. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada kesempatan hari ini. Bapak akan menyampaikan sebuah video, nanti kalian bisa menyimak gitu ya. Silakan kalian simak dulu. Ini disediakan gambarnya, videonya, dan suaranya. Bagaimana peralatan elektronik tersebut bekerja?
Pada kesempatan ini, kita akan mempraktikkan cara membuat PCB rangkaian elektronika sederhana secara manual. Bahan yang diperlukan adalah lembaran PCB ukuran kecil single layer, spidol permanen, amplas atau kertas gosok, pelarut HCl plus H2O2 plus H2O dengan perbandingan 1:2:4, air secukupnya. Sedangkan alat yang kita butuhkan adalah cover, penggaris, bor listrik duduk dengan mata pul ukuran 0,8 dan 1 mm, sarung tangan karet. Buat ukuran menggunakan penggaris dan pensil, kemudian potong menggunakan cutter PCB. Sebelum kita menggambar jalur PCB, kita bersihkan dahulu dari debu dan minyak yang menempel menggunakan amplas yang tersedia. Untuk mengurangi kesalahan ketika menggambar, layout gambar kita gambar menggunakan pensil terlebih dahulu. Sebelum ke langkah selanjutnya, alangkah lebih baik kita periksa kembali gambar PCB kita. Kita bisa menebalkan jalur PCB ataupun titik lubang yang sekiranya dirasa kurang tebal. Langkah selanjutnya adalah proses larutan. Setelah kurang lebih 10 menit kita larutkan, kita angkat PCB dari wadah larutan. Kita cuci dengan air agar PCB bersih dari pelarut. Setelah proses pencucian, langkah berikutnya adalah proses pelubangan PCB menggunakan bor listrik. Setelah semua pelubangan selesai, sobat bisa mulai mengamplas untuk membersihkan tinta spidol yang masih menempel pada PCB. Sekian dulu tutorial seri pembuatan PCB secara manual. Baik, setelah kalian tadi menyimak videonya itu ya, ada gambarnya, kemudian ada suaranya juga. Tentunya kita kan jadi tahu bagaimana langkah-langkah untuk membuat apa? PCB. Sudah tahu ya? Ya, untuk kesempatan berikutnya kita nanti akan bentuk kelompok-kelompok kecil ya. Bagaimana Pak kelompoknya nanti seperti ini? Kita acak saja kelompoknya. Ya, kita acak dulu nanti seperti apa. Kita bagi menjadi 6 kelompok. Jadi nanti Bapak kepingin nanti kalian dari sini ya, yang depan paling kanan nanti bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti setelah 6 nanti kembali ke 1 lagi. Bisa dipahami ya? Oke, ya Mbak Yo disebutkan. 2, 3, 6. Udah, sekarang tentukan ya. Kalian tentukan kira-kira dalam satu kelompok itu ketuanya siapa gitu. Ya. Kalian pilih sesuai dengan apa namanya anggota kelompoknya. Ini kelompok 1 berarti tadi siapa? Sidan. Kelompok 2 Tora. Oke, kelompok 3 Ana, kelompok 4 Nadira, dan kelompok 5 Adel, serta kelompok 6 adalah Muhaimin. Nah, ini saya bagikan kelompok 1 ini kepada Sidan. Terus kelompok 2 Tora mana? Kelompok 3 Ana. Ana mana Mbak? Kelompok 4 berarti Nadira. Kelompok 5 Adel dan Muhaimin, silakan ke depan. Nah, sebelum kalian berdiskusi, tentunya ini perlu saya sampaikan dulu. Jadi kalian nanti adalah menguraikan, diskusikan dengan anggota kelompok Anda dan tuliskan pada lembar jawaban yang tersedia. Tapi karena ini hanya Bapak sampaikan 1, nanti kalian menuliskannya adalah di buku catatan kalian masing-masing, gitu ya. Kalian nanti juga diminta untuk mempresentasikan secara kelompok gitu ya, apa yang sudah kalian diskusikan. Nah, buat rangkuman tentang teknik pembuatan layout PCB secara manual itu. Yuk, silakan berdiskusi. Bapak kasih kesempatan 15 menit ya. Oke. Itu diuraikan lebih detail gitu kira-kira. Untuk membuat PCB itu bagaimana? Dan apa tidak harus kalimat kata-kata ya, misalnya pakai apa simbol-simbol apa gitu boleh. Ini sudah selesai? Belum. Oke, silahkan dilanjutkan. Sudah sampai tahapan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berdiri ya Fitrah ya, berdiri biar kelihatan. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan diskusi kami. Ya. Langkah-langkah membuat PCB secara manual. Perkenalkan dulu, saya Muhammad Fitra, absen 20, dan ini teman-teman saya, Aman Monik, absen 5, Yakub Putrasari, absen 8,
Jika absen 12, Nadia Alifah absen 21, dan Nadine Putri Sofira absen 22. Saya akan membacakan diskusi kelompok kami akan membuat PCB secara manual. Cara membuatnya: siapkan papan PCB yang masih kosong dan potong sesuai ukuran yang dibutuhkan. Setelah itu bersihkan papan PCB dengan ampas halus agar spidol permanen menempel dengan baik di papan PCB. Gambar jalur layout di papan PCB menggunakan pensil. Setelah merasa gambar benar dan tidak ada salah, maka tebalkan dengan spidol permanen agar di PCB tidak rusak saat dilarutkan dengan cairan pelarut PCB. Setelah PCB dilarutkan, kemudian bersihkan sisa spidol dengan air bersih, lalu keringkan sampai kering dan diamplas dengan agar rapi. Kemudian papan PCB dibor menggunakan bor listrik sesuai gambar pada jalur layout tersebut. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok berapa? 3. Oke, terima kasih. Nah, sekarang silakan dibuka. Fitrah, barangkali ada dari. Sebelum ini ada yang mau ditanyakan? Silakan dari kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasyana Datufiani, absen 35. Izin bertanya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk melarutkan papan PCB pada larutan tersebut? Sekitar kurang lebih 10 menit. Sudah cukup, puas? Ya, di kesimpulan, apa yang kalian dapatkan setelah kita berdiskusi tadi? Dari awal kita sudah sampaikan terkait dengan langkah-langkah pembuatan apa? PCB. Jadi minimal ada 3 tadi ya. Yang pertama tadi apa itu PCB, yang kedua jadi tahu langkah-langkah pembuatan PCB. Kemudian yang ketiga tadi adalah jadi tahu terkait dengan peralatan pendukung yang digunakan untuk membuat PCB. Berikutnya Bapak ingin menyampaikan terkait dengan penugasan yang nanti bisa kalian kerjakan itu ya di rumah itu atau pada proses pembelajaran berikutnya gitu. Cari gambar rangkaian yang menurut kalian itu adalah yang paling mudah nanti untuk dirubah menjadi layout. Jadi nanti silakan ketika kalian sudah dapat rangkaiannya nanti bisa dikumpulkan di meja Pak Guru ya. Itu untuk penugasan yang bisa kalian kerjakan nanti setelah pembelajaran hari ini. Bapak ingin menyampaikan satu hal lagi sebelum kita nanti tutup, ada sebuah nanti refleksi. Silahkan kalian nanti hanya memberikan checklist di sana, kemudian ada 2 pertanyaan yang kira-kira nanti akan kalian jawab itu ya sesuai dengan pengalaman belajar hari ini. Silahkan sidan ini bisa dibagikan ke teman-temannya. Sidan satu-satu nanti dituliskan ya namanya di pojok di atas ya, di atas. Nanti terus kalian di kolom itu cukup memberikan tanda centang saja. Baik, tibalah kita di penghujung gitu ya pembelajaran pada kesempatan siang hari ini. Apa yang tadi sudah kita pelajari ya, mudah-mudahan kalian nanti tetap sampai di rumah kalian tetap pelajari apa-apa yang sudah kita diskusikan tadi, kita presentasikan, kita buat kesimpulannya ya. Silahkan untuk kalian pelajari kembali di rumah. Untuk pertemuan yang akan datang nanti kita akan bersama-sama gitu ya, akan bersama-sama membuat layout di PCB kayak gitu ya. Ya, sesuai dengan apa yang kita pelajari tadi, langkah-langkah membuat PCB, maka akan kita terapkan minggu depan. Kita akan belajar bersama-sama untuk membuat PCB. Saya harapkan kalian tetap nanti seperti ini pakai wirpak gitu ya, karena kita akan bekerja menggunakan peralatan-peralatan ya. Jadi itu sebagai alat pelindung diri kalian. Jadi barangkali itu yang bisa Pak sampaikan pada pertemuan kesempatan siang hari ini. Mari bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang
lembar itunya dikumpulkan.